سایکو بچه اینا یک حال است. یک از صبح 8 بجه که این موتورها مقسم بند است تا بالا کلش بند است، کاملا تا سر بند است. مردم کلش پیاده میدوند. مردم از سایکو پیاده میدوند کلش. راه بند است کلش. Kemarin malam, kelompok milisi Taliban berhasil kuasai istana negara di Afghanistan. Strategi mereka berhasil dengan kuasai dulu provinsi-provinsi yang jauh dari Kabul, ibu kota Afghanistan, baru kemudian mengepung ibu kota. Perkiraan Amerika kalau Taliban baru bisa menguasai Afghanistan dalam waktu 1 atau 2 bulan ternyata meleset jauh. Afghanistan bisa dikuasai Taliban hanya dalam waktu beberapa hari saja. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, sudah duluan kabur keluar Afghanistan, meninggalkan rakyatnya yang kebingungan dan mencoba mencari cara untuk keluar negara. Jalanan macet di mana-mana dan para pengungsi sudah memenuhi perbatasan untuk menyeberang ke Turki dan Iran. Mereka trauma karena Taliban pernah selama 5 tahun menguasai Afghanistan dari tahun 96 sampai 2001. Taliban adalah kelompok Islamis garis keras yang menetapkan hukum-hukum agama dengan sangat kaku dan keras, bahkan cenderung kejam. Begitu banyak cerita kekejaman Taliban ketika mereka dulu menguasai Afghanistan, sampai akhirnya mereka dipukul mundur oleh Amerika sendiri pasca dibomnya World Trade Center yang kita kenal dengan nama tragedi 9/11. Sebagai catatan ya, kelompok milisi Taliban dibentuk tahun 94. Dengan bantuan Amerika dan Arab Saudi, Taliban pimpinan Mullah Omar menguasai Afghanistan di tahun 96. Tujuan Amerika waktu itu murni bisnis dan menguasai kawasan dengan membangun pangkalan militer untuk mendekati Iran, musuh besar mereka. Tetapi pada akhirnya Taliban bersekutu juga dengan Al-Qaeda dan menyembunyikan Osama bin Laden yang dituduh Amerika sebagai dalang bom di Amerika. Dan Amerika pula yang membantu mengusir Taliban dengan membawa bendera demokrasi. Tapi posisi Amerika di Afghanistan tidak menguntungkan mereka sendiri ternyata. Amerika sudah keluar uang ribuan triliun rupiah untuk membangun keamanan di sana. Uang yang dikeluarkan Amerika ternyata dikorupsi oleh para elit militer di Afghanistan. Militer yang korup inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pertahanan di Afghanistan begitu lemah dan mudah dikuasai oleh Taliban. Banyak tentara Afghanistan yang membelot ke Taliban dan mencari masa depan yang lebih baik karena petinggi mereka lebih senang memperkaya diri sendiri daripada membangun kesejahteraan prajuritnya. Alasan inilah yang kemudian membuat Amerika akhirnya lebih memilih pergi dari Afghanistan karena mereka merasa tidak mendapat keuntungan lebih ketika menguasai Afghanistan. Beda banget ya dengan Suriah. Suriah ketika digempur oleh kekuatan luar, baik kelompok garis keras, bahkan juga oleh Amerika dan sekutunya, rakyat dan militernya bersatu di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad yang memang dicintai oleh rakyatnya. Bashar al-Assad tidak pernah pergi dari Suriah dan meninggalkan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Presiden Afghanistan sekarang. Bashar bahkan punya prinsip, lebih baik mati di tanah airnya sendiri daripada mati dalam pengasingan di negara orang lain. Sebuah komitmen yang luar biasa dari seorang pemimpin untuk bangsa dan negaranya. Itulah kenapa Suriah bisa menang perang sesudah menghadapi 7 tahun gelombang perang dengan dahsyatnya. Posisi Amerika yang akhirnya pergi dari Afghanistan ini dimanfaatkan Cina untuk mendekati Taliban yang akhirnya mengubah dasar negara Afghanistan menjadi negara Emirat Islam Afghanistan. Cina punya banyak kepentingan dengan menguasai Afghanistan. Kepentingan pertama, jelaslah bisnis.
Afghanistan punya sumber daya alam yang besar mulai dari emas, litium, batu bara senilai lebih dari 14 billion rupiah. Selama ini Cina bersaing dengan India dalam hal investasi di Afghanistan. Dengan memegang Taliban maka India bisa tersingkir di dalam persaingan. Pintu masuk Taliban untuk berkenalan dengan Cina adalah Pakistan. Selama ini Pakistan juga bekerja sama dengan Cina untuk mengembangkan sektor ekonomi besarnya di kawasan Asia Selatan. Kepentingan kedua, Cina bisa mengamankan wilayahnya dengan menguasai Taliban. Selama ini Cina merasa mendapat ancaman dari gerakan Islam Turkestan Timur atau ETIM. ETIM ini dianggap teroris oleh Cina karena berafiliasi dengan kelompok Muslim garis keras di Cina, di Uighur. Tapi Amerika itu nakal, mereka menghapus ETIM dari daftar teroris yang membuat Cina kemudian marah besar. Jadi kalau kita lihat dari atas ya, atau memakai sudut pandang helikopter, pertarungan di Afghanistan itu sebenarnya bukan hanya pertarungan antara pemerintah Afghanistan dengan milisi Taliban saja. Tetapi sesungguhnya pertarungan global antara Cina yang berkawan dengan Rusia melawan Amerika dan sekutunya yang berkawan dengan India. Rakyat Afghanistan adalah pelanduk yang mati di tengah-tengah ketika dua kelompok gajah besar bertarung bersamaan. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak untuk Indonesia dengan direbutnya Afghanistan oleh Taliban? Seperti kita tahu, Taliban itu punya kedekatan yang kuat dengan Al-Qaeda. Dikhawatirkan jaringan terorisme di Indonesia yang berkaitan dengan Al-Qaeda seperti Jamaah Islamiyah akan bangkit karena termotivasi dan terinspirasi oleh kesuksesan Taliban di Afghanistan. Kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia juga akan punya idola baru, yaitu Taliban. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia ini meski terbagi dalam berbagai macam faksi punya mimpi yang sama, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Jadi siap-siap saja ya, kita dalam waktu beberapa bulan ke depan kemungkinan kita akan mendapat goncangan dari mereka dan Densus 88 juga akan menangkapi banyak gerakan-gerakan dari kelompok garis keras ini. Kita juga harus kompak dan harus menguasai narasi di media sosial. Karena kemenangan awal Taliban di Afghanistan bermula dari media sosial yang mereka jadikan alat propaganda untuk meyakinkan rakyat Afghanistan kalau merekalah yang menjadi solusi atas masalah yang dihadapi rakyat Afghanistan, yaitu kemiskinan. Cara Taliban membungkam para pegiat media sosial di Afghanistan yaitu dengan membunuhi mereka. Salah satu pegiat media sosial di Afghanistan yang terkenal, yang sering muncul di TikTok, diculik dan dieksekusi mati Taliban supaya tidak lagi bersuara. Dan eksekusi mati itu belum selesai. Seperti kata Ahmed Rashid, pengarang buku Taliban, berkuasanya Taliban sebagian besar berkat jasa orang-orang terpelajar di Afghanistan yang memilih untuk diam karena bukan urusan mereka. Para kaum terpelajar inilah yang akan dijadikan buruan Taliban selanjutnya karena dianggap musuh potensial. Taliban lebih senang memelihara orang bodoh dan fanatik dan memberi mereka senjata. Karena orang bodoh dalam jumlah besar yang dikuasai dengan agama akan menjadi senjata ampuh untuk menguasai sebuah negara. Jangan pernah diam. Terus bersuara supaya jangan sampai orang-orang bodoh yang menguasai narasi yang kelak akan memakan kita semua. Seruput kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.